Mengejutkan, dua jenderal angkat suara sikapi wabah. Megawati dan PDIP, jangan cuma jadi penonton. Selain menjabat presiden 2 periode, SBY bukan jenderal kaleng-kaleng. Dia pernah menjabat kepala staf teritorial. Tentu sangat paham peta politik dan sosial nasional. Sehingga amatan pria yang dihormati dan disegani di kalangan TNI itu bisa mencerminkan pandangan korps hijau. SBY orangnya sangat berhati-hati, sehingga kalau dia sudah berpendapat seperti itu, berarti ada persoalan yang sangat serius. Jenderal Luhut, saya menghabiskan lebih dari 30 tahun masa hidup saya sebagai seorang prajurit, tanpa pernah merasa ada keraguan ketika terjun ke daerah operasi. Sebagai seorang prajurit Kopassus, atau yang dulu disebut RPKAD, pun saya terbiasa menghadapi banyak pertempuran jarak dekat dengan situasi yang sangat mencekam. Belakangan, saya melihat dinamika yang terjadi sudah sangat melampaui batas. Saya tidak habis pikir, mengapa di tengah suasana pandemi seperti saat ini, ujaran kebencian dan fitnah terus dipelihara di tengah-tengah kita. Sebelum melanjutkan, ada berita menggigit dari PDIP. Minta anggota DPR tidak menolak uang DP mobil 116 juta. Kalau sudah dianggarkan, itu hak. Anggota Komisi 10 DPR, fraksi PDIP, Andreas Hugo Pereira, mengatakan, para dewan sebaiknya tidak menolak pemberian uang muka untuk pembelian kendaraan yang jumlahnya mencapai ratusan juta itu. Pemberian uang muka mobil berdasarkan surat nomor SJ 8424 Setjen dan BK DPR RI PK 02/2020 diteken Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pada Senin. Menurut Andreas, untuk apa menolak? Namun pada akhirnya para dewan juga tetap menerima anggaran sebesar 116 juta 650.000 itu. Nggak usah cari kredit popularitas dengan statement-statement yang kedengaran populis, heroik seperti ini. Bikin statement menolak, tapi diam-diam ambil juga, kata Andreas. Karena kalau soal anggaran, sesuatu yang sudah dianggarkan kemudian ditolak, terus kemudian anggaran mau dikasih ke siapa? Karena kalau sudah dianggarkan, itu hak, bukan pemberian. Apa dikembalikan ke kas negara, jadi silpa, atau sisa lebih penggunaan anggaran? Sambungnya. Andreas berpandangan, sebaiknya uang muka pembelian kendaraan tersebut tetap dianggarkan, tetapi tidak wajib peruntukannya. Sehingga dengan mendapat anggaran yang sama, Dewan bisa memfungsikan untuk keperluan berbeda. Semisal, untuk bantuan para tenaga medis dalam rangka penanganan COVID-19. Di sisi lain, kita mulai pembahasan dari SBY. Kapolri harus dengar, Jenderal SBY, segera revisi telegram penegakan hukum penghina Presiden. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Susilo Bambang Yudhoyono, menyesalkan terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Apakah menyindir Luhut? SBY tambah khawatir karena ketegangan itu bahkan disertai dengan ancaman untuk mempolisikan warga yang salah bicara, khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada Presiden dan para pejabat negara. Sejak awal, dan kini ditambah dengan kekhawatiran SBY, Polri dalam hal ini Kapolri Jenderal Idham Aziz didesak mencabut atau paling tidak merevisi surat telegram nomor ST 1100/4/Huk 71/2020 per tanggal 4 April 2020 terkait penanganan kejahatan di ruang cyber selama penanganan COVID-19 ini. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih atau GIB, RDM Mas Ardi mengatakan, sesudah tidak ada menjabat lagi sebagai presiden, SBY jarang memberikan keterangan panjang lebar di media. Itu artinya, SBY melihat saat ini ada persoalan yang sangat serius. Selain menjabat presiden 2 periode, SBY bukan jenderal kaleng-kaleng. Dia pernah menjabat sebagai kepala staf teritorial.
Tentu, sangat paham peta politik dan sosial nasional. Sehingga amatan pria yang dihormati dan disegani di kalangan TNI itu bisa mencerminkan pandangan korps hijau. SBY orangnya sangat hati-hati, sehingga kalau dia berpendapat seperti itu, berarti ada persoalan yang sangat serius. Ingat, dia itu mantan presiden dan jenderal TNI, ujar Adri M. Masardi kepada redaksi Kamis petang. Tidak lain bagi Kapolri kecuali segera mengevaluasi poin-poin telegram yang membuat SBY resah. Ini harus direspon secara cepat dan terbuka, tutur dia. Seperti membela diri, pada Kamis, Menko Maritim dan Investasi pun mengunggah tulisan di akun Instagramnya. Melalui tulisan yang diberi keterangan, setiap tindakan ada konsekuensinya itu. Luhut menceritakan kisah awal hidupnya sebagai seorang prajurit, hingga menjabat sebagai pejabat publik dan sering mendapat kritikan. Saya menghabiskan lebih dari 30 tahun masa hidup saya sebagai seorang prajurit, tanpa pernah merasa ada keraguan ketika terjun ke daerah operasi. Sebagai seorang prajurit Kopassus, atau yang dulu disebut RPKAD pun, saya terbiasa menghadapi banyak pertempuran jarak dekat, dengan situasi yang sangat mencekam. Semua itu saya ingat waktu saya masih bujangan dan bahkan setelah saya menikah. Pada saat itu, bahkan tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa seorang prajurit RPKAD itu bisa mati terkena peluru. Sampai suatu ketika, saya terjun di Timur Timur bersama anak buah saya. Keesokan harinya saya diketahui ternyata anak buah saya ada yang mati. Tapi, itu semua kami lakukan karena kecintaan dan janji kami pada Sumpah Prajurit dan Sabta Marga, yang menjadi sebuah pedoman dan sumpah dari seorang perwira sewaktu kami jadi taruna di Lembah Tidar. Jadi, saya tidak akan pernah mengingkari sumpah saya sebagai seorang prajurit. Tapi saya baru disadarkan saat kehilangan prajurit saya di daerah operasi pada tahun 1975. Ternyata, manusia memang terdiri dari darah dan daging, juga emosi. Namun, ketika saya pensiun sebagai tentara, begitu banyak perspektif hidup yang berubah, terutama hutang yang saya miliki kepada istri dan anak-anak selama puluhan tahun. Ketika harus menjalani tugas operasi ke daerah lain, tak terhitung berapa kali saya harus meninggalkan mereka. Ada satu momen yang saya ingat sampai saat ini, yaitu suatu waktu anak saya Uli, yang waktu itu berumur 3 tahun menangis ketika melihat saya baru pulang ke rumah. Sayangnya, dia bukan menangis karena lama menahan rindu ke ayahnya, tetapi karena dia takut ada orang asing muncul di kamarnya. Dia tidak mengenali saya sebagai seorang ayah. Hal itu sangat membuat saya terpukul. Pada momen itu, saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa setiap berangkat menjalani tugas negara, saya harus memastikan diri saya dan prajurit lainnya bisa pulang dengan selamat. Itu artinya, semua misi harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga kami bisa pulang untuk menebus utang waktu kami dengan keluarga. Selesai bertugas sebagai tentara dan diberikan amanah untuk mengabdi dengan menjadi pejabat publik, semangat pantang menyerah itu pun tidak pernah luntur. Saya selalu meyakini bahwa apa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia maka harus diwujudkan dengan berbagai macam resiko dan konsekuensinya. Sabta Marga mengajarkan saya untuk terus membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Saya terbiasa untuk tidak mudah memasukkan semua kritik ke dalam hati, karena saya senang mendapat masukan juga kritik yang membangun dari siapa saja. Saya selalu mempersilahkan siapapun yang ingin menyampaikan kritik untuk datang dan duduk bersama mencari solusi permasalahan bangsa, bukan dengan melempar ucapan yang menimbulkan kegaduhan tanpa fokus pada inti permasalahan. Belakangan, saya melihat dinamika yang terjadi sudah sangat melampaui batas. Saya tidak habis pikir, mengapa di tengah suasana pandemi seperti saat ini, ujaran kebencian dan fitnah terus dipelihara di tengah-tengah kita. Mengapa kita masih diliputi dengan sentimen seketarian di saat seluruh anak bangsa harusnya bersatu melawan musuh bersama, yaitu virus corona, yang mengancam kesehatan serta keselamatan seluruh masyarakat Indonesia? Mengapa kita malah terus-terusan mencari perbedaan
tanpa sedikit pun berpikir persatuan? Momen seperti ini membuat saya rindu kepada almarhum Gus Dur, yang semangat positifnya selalu menginspirasi setiap langkah saya menjalani hidup sebagai pejabat negara. Dari Gus Dur, saya belajar bahwa perbedaan dan kritik pasti ada dan tak bisa dihilangkan. Karena perbedaan itu lahir bersama kita. Tunjangan Gus Dur inilah yang membuat saya selalu berprinsip bahwa persaudaraan antara anak bangsa itu kita kedepankan. Namun, saya sungguh menyayangkan tindakan dan ucapan beberapa pihak yang tega menjadikan situasi seperti ini untuk memperkeruh keadaan dengan melakukan serangan-serangan yang tak berdasar dan malah mengarah ke personal atau pribadi orang lain. Bukan lagi kritik yang berorientasi pada pemecahan masalah dan mencari solusi bagi keselamatan negeri tercinta kita. Saya tidak pernah punya keinginan untuk membungkam kritik, karena bagi saya, kritik adalah motivasi terbesar sebagai pejabat negara dalam merumuskan kebijakan yang bermanfaat. Bukan hanya bagi generasi saat ini, tetapi juga generasi anak dan cucu kita di kemudian hari. Tapi saya juga ingin bangsa ini menjadi bangsa yang terdidik, yang terbiasa untuk saling kritik dan mendebat dengan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan dengan tuduhan tak berdasar yang menyerang pribadi orang lain. Saya juga ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar mampu bertanggung jawab atas apapun laku dan ucap kita. Karena sesederhana ucapan dan laku itu punya dampak bukan hanya kepada kita, tetapi juga lingkungan sekitar dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jika kita berani mengucapkan dan melakukan sesuatu hal, mengapa kita tidak punya keberanian yang sama untuk mempertanggungjawabkannya? Di sisi lain, Megawati dan PDIP jangan cuma jadi penonton. Momentum kebangkrutan nasional ini sangat penting untuk dijadikan lahan buat mendulang simpati rakyat dan dijadikan ladang amal soleh bagi Megawati dan PDIP, sebagaimana dulu Soekarno juga mengamalkan hidupnya untuk bangsa. Pilihan sikap untuk berdiri paling depan, menyelamatkan rakyat dan negeri adalah sangat penting kalau PDIP tidak ingin ditinggalkan simpatisan dan perolehan suaranya musnah di pemilu 2024 mendatang. Dan siapapun figur capres yang diajukan PDIP di 2024 dipastikan bakal ditolak rakyat. Kalau PDIP dan Megawati hanya sekedar jadi penonton tengah kebuntuan persoalan yang sangat besar ini, maka akan semakin membekaskan luka dan trauma yang sangat mendalam di hati dan memori kolektif publik. Bagaimana menurut pendapat Anda?